Selamat datang kembali di channel ini. Malam ini, kita akan membahas sebuah kisah yang berakar dari kepercayaan tua masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Sebuah kisah yang selama ratusan tahun dijaga dalam bisikan, ditakuti dalam keheningan, dan tidak pernah berani diucapkan keras-keras setelah matahari terbenam. Sebelum kalian melanjutkan, pastikan kalian sudah berada di tempat yang nyaman. Pastikan pintu dan jendela kalian sudah tertutup rapat. Dan jika malam ini kebetulan adalah malam purnama, mungkin lebih baik kalian menyalakan semua lampu di ruangan. Kisah yang akan kalian saksikan malam ini terinspirasi dari legenda dan kepercayaan lokal yang masih hidup hingga hari ini di sebagian wilayah Sumatera Barat. Nama makhluk ini sudah cukup untuk membuat ibu-ibu di pedalaman Minang segera menutup jendela dan mempererat pelukan pada bayi mereka. Namanya adalah Palasik, iblis tanpa badan dari tanah Minang. Dan ini adalah kisahnya. Jauh di pedalaman Sumatera Barat, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Nagari Silabuak. Desa itu dikelilingi bukit hijau yang lebat, sawah yang menghampar luas, dan sungai jernih yang mengalir tenang di pinggirnya. Dari luar, Nagari Silabuak tampak seperti surga kecil yang damai. Namun warga di sana menyimpan ketakutan yang sudah diwariskan turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Setiap malam, ibu-ibu di desa itu tidak akan membiarkan bayi mereka tidur sendiri. Pintu dan jendela dikunci rapat sebelum matahari terbenam. Jimat dari daun sirih, bawang merah, dan jarum pentul selalu tergantung di atas tempat tidur bayi. Tidak ada yang berani menjelaskan alasannya kepada orang luar. Mereka hanya akan berbisik dengan wajah pucat, menyebut satu nama yang membuat bulu kuduk berdiri. Palasik. Randi Pratama adalah seorang jurnalis muda dari Padang yang sedang mencari bahan liputan budaya untuk majalah tempatnya bekerja. Ia mendengar tentang Nagari Silabuak dari seorang dosen antropologi yang pernah meneliti kepercayaan lokal Minangkabau. Dosen itu bercerita dengan nada serius bahwa desa tersebut memiliki tradisi perlindungan bayi yang sangat tidak biasa. Randi tertarik bukan karena percaya pada hal gaib, tetapi justru karena ia tidak percaya. Baginya, ini hanya tahayul lama yang menarik untuk ditulis. Ia tiba di Nagari Silabuak pada sore hari ketika langit mulai berubah jingga. Warga yang dijumpainya di jalan tersenyum ramah, tetapi matanya menyimpan sesuatu yang terasa seperti peringatan. Randi menginap di rumah Pak Darwis, seorang tetua kampung yang bersedia menerimanya setelah surat pengantar dari pemerintah daerah diperlihatkan. Malam pertama terasa biasa saja. Angin sepoi bertiup, jangkrik berbunyi, dan Randi tertidur pulas. Namun menjelang dini hari, ia terbangun karena mendengar sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Suara itu bukan suara manusia, bukan pula suara binatang yang pernah ia kenal. Suara itu seperti sesuatu yang menggelinding pelan di atap rumah, bulat dan berat. Dan di sela suara itu, terdengar napas pendek dan basah yang terengah-engah dalam kegelapan malam. Nagari Silabuak. Randi berbaring kaku di atas tikar, matanya terbuka lebar, menatap langit-langit kamar yang gelap. Suara itu masih terdengar, menggelinding pelan, berhenti sejenak, lalu menggelinding lagi ke arah yang berbeda, seolah sesuatu yang bulat sedang menjelajahi setiap sudut atap rumah. Pak Darwis, dengan sangat perlahan dan penuh kesabaran, Randi mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kucing liar atau musang yang sering berkeliaran di malam hari. Ia memejamkan mata dan berusaha kembali tidur. Namun napas basah itu tidak berhenti, bahkan semakin jelas, semakin dekat, seperti bergerak turun dari atap menuju dinding luar kamarnya. Pagi harinya, Randi menceritakan pengalamannya kepada Pak Darwis dengan nada santai, seolah itu hanya kejadian biasa. Wajah Pak Darwis langsung berubah. Kerutan di dahinya semakin dalam, dan ia menatap Randi dengan tatapan yang sulit dibaca. Pak Darwis
hanya berkata bahwa Randi tidak boleh keluar kamar setelah tengah malam selama tinggal di desa itu. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Randi yang penasaran mulai berkeliling desa pada siang hari untuk berbicara dengan warga. Ia mendatangi warung kopi di ujung jalan dan duduk bersama beberapa lelaki tua yang biasa berkumpul di sana setiap sore. Ketika nama Palasik ia sebut dengan santai di tengah obrolan, suasana warung berubah. Seketika, seorang lelaki tua berhenti mengaduk kopinya. Yang lain membuang muka ke arah lain. Satu orang langsung bangkit dan pergi. Tanpa pamit, hanya seorang kakek bernama Datuk Sutan yang tetap duduk dan menatap Randi dengan tenang. Datuk Sutan bercerita dengan suara rendah bahwa Palasik bukanlah sekadar hantu biasa dalam kepercayaan Minangkabau. Palasik adalah kepala manusia yang terlepas dari tubuhnya dan hidup dengan memangsa bayi yang baru lahir atau masih dalam kandungan. Ia tidak melayang seperti hantu biasa. Ia menggelinding di tanah, di atap, di mana saja ia mau, dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Dan yang paling mengerikan, Palasik tidak datang dari alam lain. Palasik adalah manusia sungguhan yang masih hidup di siang hari, berbaur dengan warga desa, tersenyum, menyapa, dan berpura-pura menjadi tetangga yang baik. Randi merasa bulu kuduknya meremang mendengar penjelasan itu. Ia menatap sekeliling warung dengan pikiran yang tiba-tiba tidak lagi setenang tadi. Beberapa wajah yang tersenyum ke arahnya terasa berbeda sekarang, dan tanpa ia sadari, seseorang di antara kerumunan itu sedang menatap punggungnya dengan tatapan yang sangat lapar. Randi kembali ke rumah Pak Darwis dengan pikiran yang penuh dan langkah yang lebih berhati-hati dari biasanya. Jalan desa yang tadi terasa biasa kini terasa berbeda. Setiap sudut gang, setiap bayang di balik pohon pisang, setiap pintu rumah yang setengah terbuka membuat matanya bergerak waspada. Ia mencoba mengusir perasaan itu dengan logika. Ia seorang jurnalis, bukan anak kecil yang mudah ditakuti cerita hantu. Namun, penjelasan Datuk Sutan terus berputar di kepalanya seperti kaset yang tidak bisa dihentikan. Malam itu Randi memutuskan untuk tidak tidur. Ia duduk bersandar di dinding kamar dengan lampu minyak menyala dan buku catatan di tangannya. Ia ingin membuktikan bahwa suara semalam hanyalah binatang biasa. Jam demi jam berlalu dengan sunyi. Angin malam bertiup pelan melalui celah jendela yang tidak tertutup rapat. Randi mulai mengantuk dan kelopak matanya terasa berat. Tepat ketika ia hampir terlelap, suara itu kembali datang. Kali ini bukan dari atap. Suara menggelinding itu terdengar dari halaman depan rumah. Semakin lama semakin mendekat ke arah dinding kamarnya. Randi menegakkan tubuhnya dan menahan napas. Ia mendekatkan telinganya ke dinding kayu yang tipis itu. Napas basah itu kembali terdengar. Kini hanya dipisahkan oleh papan kayu setebal beberapa sentimeter saja. Randi menggenggam lampu minyaknya erat-erat dan memberanikan diri membuka pintu kamar dengan perlahan. Ia melangkah ke serambi dan mengangkat lampu setinggi dadanya. Cahaya kuning itu menerangi halaman depan yang sempit. Tidak ada apa-apa, hanya tanah, pohon jambu di pojok pagar, dan kegelapan di baliknya. Namun Randi melihat sesuatu yang membuatnya membeku di tempat. Di atas tanah, halaman yang sedikit berlumpur karena hujan sore tadi, terdapat jejak yang sangat aneh. Bukan jejak kaki manusia, bukan jejak cakar binatang. Jejak itu berbentuk lingkaran-lingkaran kecil yang berurutan, seolah dibuat oleh sesuatu yang bulat dan berat, menggelinding di atas tanah basah. Jejak itu bermula dari luar pagar, melintasi halaman, dan berhenti tepat di bawah jendela kamar Randi. Jantung Randi berdegup keras. Ia menurunkan lampu perlahan dan menatap jejak itu lebih lama. Dan baru ia sadari satu hal yang jauh lebih mengerikan. Jejak lingkaran itu tidak hanya berhenti di bawah jendela kamarnya. Ada jejak yang sama, lebih kecil dan lebih dalam, yang mengarah ke kamar sebelah. Kamar tempat bayi Pak Darwis yang baru berusia 3 minggu sedang tidur sendirian malam itu.
Randi berlari masuk ke dalam rumah, tanpa memedulikan suara langkahnya yang keras di lantai kayu. Ia mendorong pintu kamar bayi dengan sekuat tenaga. Jantungnya hampir berhenti ketika melihat pemandangan di depannya. Bayi perempuan kecil itu terbaring di atas kasur dengan selimut tipis menutupi tubuhnya. Matanya terpejam, dadanya naik turun dengan napas yang teratur dan tenang. Bayi itu baik-baik saja. Randi menghembuskan napas panjang dan bersandar di kusen pintu dengan tangan gemetar. Ia menatap sekeliling kamar bayi itu dengan teliti. Jendela kamar terkunci rapat dari dalam. Jimat dari daun sirih dan jarum pentul masih tergantung utuh di atas kepala bayi. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang terganggu. Namun perasaan tidak tenang itu tidak juga pergi dari dadanya. Randi memutuskan untuk duduk di lantai kamar bayi itu sampai pagi. Ia tidak akan membiarkan bayi itu sendirian malam ini. Beberapa jam berlalu dalam kesunyian yang menekan. Randi duduk bersandar di dinding sambil memeluk lututnya. Matanya terus berpindah dari jendela ke pintu dan kembali ke jendela. Sekitar pukul 2 dini hari, bayi itu tiba-tiba menangis kencang. Pak Darwis dan istrinya berlari masuk ke kamar dengan wajah panik. Mereka terkejut mendapati Randi sudah ada di sana. Istri Pak Darwis langsung mengangkat bayinya dan menggendongnya dengan erat. Pak Darwis menatap Randi dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara heran dan terima kasih. Keesokan paginya, Randi menunjukkan jejak lingkaran di halaman kepada Pak Darwis. Pak Darwis memandang jejak itu lama sekali tanpa berkata apa-apa. Kemudian ia berlutut dan mengamati bentuk jejak itu dari dekat. Tangannya menyentuh pinggiran cetakan di tanah itu dengan jari-jarinya yang tua dan keriput. Wajahnya pucat, seperti orang yang baru melihat sesuatu yang ia harapkan tidak pernah ada. Sore harinya, Pak Darwis mengajak Randi ke rumah Datuk Sutan. Di sana berkumpul beberapa tetua desa yang berbicara dengan suara pelan dan wajah tegang. Randi tidak mengerti semua percakapan mereka karena sebagian besar dalam bahasa Minang yang kental. Namun, ia menangkap satu kata yang diulang berkali-kali oleh para tetua itu. Kata yang sama yang pertama kali ia dengar di warung kopi 2 hari lalu, Palasik. Dan kali ini, para tetua itu tidak hanya menyebut nama itu sebagai cerita lama. Mereka menyebutnya seperti orang yang membicarakan sesuatu yang nyata, sesuatu yang sudah dekat, sesuatu yang sudah memilih rumah berikutnya untuk didatangi. Randi merasakan dingin merayap naik dari kakinya ke seluruh tubuhnya, karena ia tahu malam ini ia akan kembali tidur di rumah yang sama, di desa yang sama, dan jejak itu tadi pagi sudah tidak ada lagi, terhapus seolah tidak pernah ada. Randi memutuskan untuk tidak pergi dari nagari Silabuak. Instingnya sebagai jurnalis mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar takayul di balik ketakutan warga desa ini. Ia mulai mengamati setiap warga dengan cara yang berbeda dari sebelumnya, bukan lagi sebagai narasumber untuk tulisannya, tapi sebagai orang yang menyimpan rahasia. Datuk Sutan pernah mengatakan bahwa Palasik adalah manusia biasa di siang hari. Artinya, sosok itu hidup, makan, dan berjalan di antara warga desa setiap harinya. Randi mulai memperhatikan siapa yang tampak terlalu tenang ketika nama Palasik disebut, siapa yang tidak menunjukkan rasa takut sama sekali di tengah kepanikan warga lainnya. Pada hari kelima tinggal di nagari Silabuak, desa itu dikejutkan oleh kabar yang membuat semua orang bergidik. Seorang ibu muda bernama Nurbaiti ditemukan pingsan di depan rumahnya pada subuh hari. Nurbaiti sedang mengandung 7 bulan dan perutnya mengeluh sakit hebat semalaman. Sebelum ia akhirnya roboh di ambang pintu, dukun beranak desa segera dipanggil dan memeriksa kondisi Nurbaiti dengan wajah yang semakin lama semakin pucat. Kabar yang kemudian menyebar dari mulut ke mulut membuat seluruh desa terdiam dalam ketakutan. Dukun beranak itu mengatakan bahwa janin dalam kandungan Nurbaiti terasa sangat lemah, jauh lebih lemah dari kondisi terakhir yang diperiksa 2 minggu lalu. Seolah sesuatu telah menguras kekuatan hidup dari dalam tubuh bayi yang belum lahir itu.
Randi mencatat semua kejadian ini dengan tangan yang tidak sepenuhnya tenang. Ia berkeliling desa dengan alasan mencari bahan tulisan, namun matanya terus mengamati wajah demi wajah yang ditemuinya. Di pasar kecil dekat balai desa, ia memperhatikan seorang perempuan tua yang berjualan sayuran di sudut paling ujung. Perempuan itu bernama Makci Rohani, warga asli desa yang sudah puluhan tahun tinggal di sana. Yang membuat Randi memperhatikannya bukan penampilannya yang biasa itu, melainkan matanya. Ketika kabar tentang Nurbaiti menyebar dan semua pedagang di pasar itu berbisik dengan wajah cemas, Makci Rohani tetap duduk tenang. Tangannya memilah sayuran dengan gerakan yang santai. Sudut bibirnya bahkan melengkung ke atas sangat tipis, nyaris tidak terlihat, seperti seseorang yang mendengar berita yang sudah ia ketahui jauh sebelum orang lain tahu. Randi mengalihkan pandangan dengan cepat agar tidak tampak mencurigai, namun jantungnya berdegup lebih kencang dari sebelumnya. Ia tidak memiliki bukti apa-apa, ia hanya punya perasaan yang semakin sulit ia abaikan. Dan malam itu, ketika ia kembali ke kamar dan membaringkan tubuhnya di atas tikar, ia menyadari satu hal yang seharusnya ia perhatikan dari tadi. Rumah Makcik Rohani berdiri tepat di seberang rumah Nurbaiti, hanya dipisahkan oleh jalan setapak sempit yang lebarnya tidak lebih dari 2 langkah kaki orang dewasa. Randi tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya terus berputar pada wajah Makcik Rohani dan senyum tipis yang hampir tidak terlihat itu. Ia membuka buku catatannya dan menuliskan semua hal yang ia amati sejak pertama tiba di Nagari Silabuak. Jejak lingkaran di halaman, bayi Pak Darwis yang menangis tengah malam, Nurbaiti yang pingsan dengan janin melemah tanpa sebab, dan perempuan tua yang tersenyum ketika semua orang ketakutan. Keesokan harinya, Randi mendatangi Datuk Sutan untuk kedua kalinya. Kali ini, ia tidak bertanya tentang Palasik secara umum. Ia bertanya tentang ciri-ciri yang bisa dikenali dari seorang Palasik ketika mereka berbaur di tengah masyarakat. Datuk Sutan terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab dengan suara yang sangat pelan. Ia menjelaskan bahwa Palasik biasanya adalah seseorang yang mewarisi ilmu hitam turun-temurun dari leluhurnya. Ilmu itu tidak dipilih, melainkan diwariskan secara paksa kepada salah satu anggota keluarga tanpa bisa ditolak. Setiap malam purnama dan malam-malam tertentu dalam kalender gaib, kepala mereka akan terlepas dari tubuhnya secara paksa untuk mencari mangsa. Tubuh mereka akan terbaring seperti orang tidur sementara. Kepala mereka berkelana dalam kegelapan. Randi mendengarkan dengan napas yang tertahan. Datuk Sutan kemudian menambahkan satu hal yang membuat Randi menelan ludah dengan susah payah. Seseorang yang sudah lama menjadi Palasik akan menunjukkan tanda-tanda yang sangat halus di siang hari. Mata mereka tidak pernah sepenuhnya terlihat lelah, meski sebenarnya tubuh mereka kelelahan setiap pagi. Leher mereka kadang terlihat memerah di bagian bawah rahang. Bekas sambungan yang berulang kali terlepas dan menyatu kembali. Dan yang paling penting, mereka tidak pernah menunjukkan rasa takut ketika nama Palasik disebut, karena mereka tahu bahwa merekalah yang seharusnya ditakuti. Randi pulang dari rumah Datuk Sutan dengan langkah yang lebih pelan dari biasanya. Ia memutar ulang semua ingatan tentang Makcik Rohani di kepalanya. Perempuan itu selalu terlihat segar di pagi hari, meski usianya sudah sangat tua. Matanya selalu tajam dan bersinar dengan cara yang terasa tidak wajar untuk perempuan seusianya. Dan Randi baru ingat satu detail kecil yang ia lihat di pasar pagi tadi, namun tidak sempat ia pikirkan lebih jauh. Ketika Makcik Rohani mengangkat kepalanya untuk menatap Randi, kerah baju kurungnya yang longgar bergeser sedikit ke bawah. Di bawah rahang kirinya, tepat di atas tulang lehernya, terdapat garis merah melingkar yang samar namun jelas, seperti bekas luka lama yang tidak pernah benar-benar sembuh, atau seperti bekas sambungan yang sudah terlalu sering terlepas dan dipaksakan menyatu kembali setiap kali fajar menjelang. Randi tahu
ia tidak bisa menuduh siapapun tanpa bukti yang nyata. Namun ia juga tahu bahwa malam ini adalah malam purnama pertama sejak ia tiba di nagari Silabuak. Datuk Sutan sudah menjelaskan bahwa malam purnama adalah malam paling berbahaya. Malam ketika dorongan Palasik untuk mencari mangsa berada pada puncaknya dan tidak bisa ditahan oleh kemauan manusia sekalipun. Randi memutuskan untuk begadang dan mengamati rumah makcik rohani dari kejauhan. Ia memilih posisi di balik pohon beringin besar yang berdiri di ujung jalan setapak. Cukup gelap untuk menyembunyikan tubuhnya, namun cukup terbuka untuk melihat rumah perempuan tua itu dengan jelas. Bulan purnama menggantung tinggi di langit, menerangi desa dengan cahaya keperakan yang dingin. Seluruh nagari Silabuak terlelap dalam kesunyian yang dalam. Tidak ada satupun lampu yang menyala di rumah manapun. Randi berdiri diam di balik pohon dengan napas yang ia jaga agar tidak terlalu keras. 1 jam berlalu tanpa kejadian apapun. 2 jam berlalu dan Randi mulai meragukan insting dan keberaniannya sendiri. Namun tepat ketika ia hampir menyerah dan kembali ke kamar, sesuatu terjadi di rumah makcik rohani. Lampu di dalam rumah itu menyala sebentar, lalu padam kembali. Kemudian pintu belakang rumah itu terbuka perlahan. Tidak ada sosok manusia yang keluar, hanya kegelapan yang mengalir dari dalam. Rumah seperti asap tipis yang tidak terlihat jelas. Lalu Randi melihatnya. Sesuatu yang bulat, seukuran kepala manusia, menggelinding keluar dari balik pintu belakang rumah. Makcik rohani dengan sangat perlahan dan hati-hati, cahaya bulan purnama menerangi wujud itu cukup jelas untuk membuat perut Randi serasa terbalik seketika. Itu adalah kepala manusia dengan rambut putih panjang yang terurai berantakan di tanah, dengan mata yang terbuka lebar dan bersinar kekuningan seperti mata kucing di dalam gelap, dengan organ-organ di bawah lehernya yang masih menjuntai dan bergerak seperti tentakel yang mencari pegangan. Kepala itu berhenti sejenak di halaman belakang, seolah sedang menghirup udara malam dan menentukan arah. Kemudian, dengan kecepatan yang tidak masuk akal untuk sesuatu yang tidak memiliki kaki, kepala itu mulai bergerak menyusuri jalan setapak menuju rumah Nurbaiti. Randi membeku di tempatnya. Seluruh tubuhnya gemetar dan kakinya terasa tidak lagi bisa diperintah oleh otaknya. Ia ingin berteriak, membangunkan seluruh desa. Ia ingin berlari menghentikan makhluk itu. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali dan kepala itu terus menggelinding dalam keheningan malam purnama. Semakin dekat ke rumah Nurbaiti yang perutnya sudah melemah dan tidak berdaya, sesuatu dalam diri Randi akhirnya pecah. Ketakutan yang membekukan tubuhnya hancur digantikan oleh satu dorongan yang jauh lebih kuat dari rasa takut itu sendiri. Ia berlari sekencang yang ia bisa menuju rumah Pak Darwis sambil menggedor pintu sekeras tenaganya. Pak Darwis membuka pintu dengan mata yang masih mengantuk, namun langsung berubah siaga ketika melihat wajah Randi yang pucat dan penuh kepanikan. Dalam hitungan menit, Pak Darwis membangunkan Datuk Sutan dan beberapa tetua desa lainnya. Mereka bergerak cepat tanpa suara menuju rumah Nurbaiti dari arah yang berbeda-beda. Datuk Sutan membawa sebuah kain putih yang sudah disiapkan jauh hari sebelumnya, beserta segenggam garam kasar dan beberapa helai daun tertentu yang hanya tetua desa yang tahu namanya. Ketika mereka tiba di halaman rumah Nurbaiti, kepala makcik rohani sudah berada di depan jendela kamar Nurbaiti. Mata kuningnya menyala dalam gelap dan organ di bawah lehernya bergerak meraba-meraba. Celah jendela yang tidak tertutup rapat. Datuk Sutan tidak ragu 1 detik pun. Ia melemparkan garam kasar itu langsung ke arah makhluk tersebut. Kepala makcik rohani berputar dengan kecepatan yang luar biasa dan mengeluarkan desisan panjang yang terasa menembus tulang
siapapun yang mendengarnya. Namun garam itu bekerja. Makhluk itu mundur menjauhi jendela dengan gerakan yang kacau dan tidak beraturan. Datuk Sultan dan para tetua membentuk lingkaran dan terus menebarkan garam sambil mengucapkan doa tua dalam bahasa Minang yang sangat kuno. Makhluk itu berputar dalam lingkaran yang semakin sempit, seolah terjebak dalam batas yang tidak terlihat namun tidak bisa dilewatinya. Randi berdiri di belakang para tetua dengan tubuh gemetar menyaksikan semua itu. Ia melihat dengan matanya sendiri sesuatu yang selama hidupnya ia yakini tidak pernah ada. Pertarungan itu berlangsung hingga langit di timur mulai berubah kelabu, pertanda fajar akan segera tiba. Dan disitulah kepanikan sesungguhnya terjadi. Kepala Mak Cik Rohani tiba-tiba bergerak sangat cepat, menerobos celah lingkaran para tetua dan menggelinding kembali ke arah rumahnya. Datuk Sultan berteriak kepada semua orang untuk tidak membiarkan kepala itu kembali menyatu dengan tubuhnya, karena jika kepala Palasik berhasil menyatu kembali sebelum fajar sempurna, seluruh kejadian malam itu akan terhapus seolah tidak pernah terjadi dan Palasik akan semakin kuat dari sebelumnya. Pak Darwis berlari mendahului makhluk itu dan masuk ke dalam rumah Mak Cik Rohani. Lebih dulu ia menemukan tubuh perempuan tua itu terbaring kaku di lantai kamar dengan leher yang menganga terbuka dan darah kering menghitam di sekelilingnya. Pak Darwis melemparkan kain putih yang diberikan Datuk Sultan menutupi seluruh tubuh itu. Tepat ketika kepala Mak Cik Rohani sudah hampir tiba di ambang pintu kamar, kepala itu menabrak penghalang. Tak kasat mata yang ditimbulkan oleh kain putih tersebut dan terpental ke belakang. Fajar pecah sempurna di ufuk timur. Cahaya pertama matahari menerobos masuk melalui celah dinding rumah dan kepala Mak Cik Rohani berhenti bergerak selamanya di lantai kamar itu. Mata kuningnya perlahan meredup dan padam seperti bara api yang kehabisan bahan bakarnya. Nagari Silabuak akhirnya bebas dari kutukan yang sudah mencengkeram desa itu selama puluhan tahun. Namun Randi tahu dalam perjalanannya kembali ke Padang beberapa hari kemudian bahwa ilmu itu tidak pernah benar-benar mati. Palasik tidak punah bersama Mak Cik Rohani karena kutukan warisan seperti itu selalu mencari tubuh baru untuk ditempati sebelum pemilik lamanya menghembuskan napas terakhir. Dan di suatu tempat di tanah Minang yang luas ini, seseorang yang bahkan belum menyadarinya sudah mulai merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada dirinya setiap kali malam purnama tiba. 3 bulan setelah kejadian di Nagari Silabuak, Randi Pratama duduk di depan mejanya di kantor majalah tempatnya bekerja di Padang. Artikel tentang kepercayaan masyarakat Minangkabau yang ia tulis sudah terbit dan mendapat sambutan yang luar biasa dari pembaca. Namun, ada satu bagian dari kejadian malam itu yang tidak pernah ia tuliskan, bagian yang masih terus menghantuinya. Bahkan hingga hari ini, seminggu sebelum Randi meninggalkan Nagari Silabuak, Datuk Sultan memanggilnya untuk berbicara empat mata dengan suara yang sangat pelan dan wajah yang lebih serius dari sebelumnya. Datuk Sultan menceritakan sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun di luar desa. Mak Cik Rohani bukan Palasik pertama di Nagari Silabuak. Sebelum perempuan tua itu, ada sosok lain yang mewarisi kutukan yang sama puluhan tahun silam. Dan sebelum sosok itu, ada lagi yang lainnya. Rantai pewarisan itu sudah berlangsung sejak desa itu pertama kali berdiri ratusan tahun yang lalu, tanpa pernah benar-benar terputus, yang membuat Randi tidak bisa tidur nyenyak. Sejak saat itu, bukan cerita panjang tentang sejarah kutukan tersebut, melainkan satu kalimat terakhir yang diucapkan Datuk Sultan sebelum mereka berpisah. Datuk Sultan mengatakan
bahwa kutukan itu tidak selalu tinggal di desa yang sama. Kadang ia berpindah jauh mengikuti orang yang membawanya. Tanpa sadar, Randi mencoba mengabaikan kata-kata itu selama berminggu-minggu. Ia kembali menjalani rutinitas kota, menulis artikel, menghadiri rapat redaksi, dan pulang ke apartemennya setiap malam. Namun sejak 2 minggu terakhir, ada sesuatu yang mulai mengganggunya. Sesuatu yang kecil dan mungkin tidak berarti bagi orang lain. Setiap pagi, ketika ia bangun, ia mendapati dirinya dalam keadaan yang sangat lelah. Meski ia merasa sudah tidur cukup lama, bahkan beberapa kali ia terbangun di lantai tanpa ingatan. Bagaimana ia bisa berpindah dari kasurnya? Minggu lalu, tetangganya mengetuk pintu apartemennya dan bertanya dengan wajah khawatir, "Apakah Randi baik-baik saja?" Tetangga itu mengatakan bahwa ia mendengar suara aneh dari depan pintu apartemen Randi. Pada dini hari, suara yang tidak bisa ia jelaskan dengan tepat, seperti sesuatu yang menggelinding pelan di lantai koridor. Randi meyakinkan tetangganya bahwa semua baik-baik saja. Namun setelah pintu tertutup, ia berdiri di depan cermin kamar mandinya dalam waktu yang sangat lama. Matanya menatap bayangan dirinya sendiri dengan perasaan yang semakin sulit ia kendalikan. Kemudian, dengan tangan yang gemetar, ia menarik kerah bajunya ke bawah. Di bawah rahang kirinya, tepat di atas tulang lehernya, terdapat sesuatu yang belum pernah ada di sana sebelumnya. Sebuah garis merah tipis melingkar, samar, namun nyata. Dan malam ini adalah malam purnama. Demikian kisah Palasik, iblis tanpa badan dari Tanah Minang, yang telah menghantui kepercayaan masyarakat Minangkabau selama ratusan tahun. Palasik bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ia adalah bagian dari ingatan kolektif sebuah bangsa yang meyakini bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh yang terlihat mata. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini dari awal hingga akhir. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol suka dan mengaktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah horor berikutnya. Bagikan juga video ini kepada orang-orang terdekat kalian, terutama mereka yang berani menonton sendiri di malam hari. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap waspada, karena tidak semua yang tersenyum ramah di siang hari adalah manusia biasa.